bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membimbing kita dari awal sampai dari rumah tadi sampai dengan di sekolah hari ini ya. Oleh karena itu kami minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sekarang Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar. Jaga dan lindungi kami supaya apa yang kami belajar selaras dan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa harapan kami, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan. Pak Guru mau cek dulu kalian punya kehadiran. Bagaimana ketua kelas? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya, baik ya, semua hadir. Berarti tandanya bahwa kalian siap untuk menghadapi pembelajaran. Kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan ya. Kita berterima kasih kepada para penjajah yang terlebih dahulu memperjuangkan sehingga kemerdekaan itu terjadi pada negara kita. Maka kita harus bersyukur lewat apa? Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Ya, kami minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita. Silakan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Berbicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kita hari ini akan berbicara tentang pembukaan yaitu bab 2 ya. Materi bab 2. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam ke materi kita hari ini, Pak Guru mau tanya dulu sama kalian. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata pembukaan itu? Sudah. Di mana kalian dengar? Di mana kalian dengar? Saya, Pak. Ya, silakan, Febi. Di upacara. Di upacara, ya, silakan. Di TV. Di TV, di mana lagi? Pak. Ya. 17 Agustus. Di upacara 17 Agustus, ya, benar sekali ya apa yang kalian katakan tadi ya. Di dalam upacara, entah itu kita upacara di sekolah, kita upacara di kecamatan waktu 17 Agustus maupun kalau kita nonton, ya, upacara yang ada di mana? TV. Televisi ya, anak-anak. Di dalam pembukaan artinya pertama berbicara tentang apa? Artinya pertama tentang kemerdekaan itu ya segala bangsa ya. Oke ya. Berbicara tentang kemerdekaan, nah di sini Pak Guru ada kutip kata dari Soekarno. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tetapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras. Ya, lihat ya. Kalian semua perhatikan. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tetapi tanda untuk berjuang lebih keras. Jadi, kalau kita dikatakan merdeka, bukan berarti kita berhenti sudah atau kita cukup karena kita merasa bebas. Tetapi merdeka di sini yang diartikan adalah kita tetap berusaha untuk terus untuk merdeka. Jadi jangan hanya berhenti di situ. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita tetap merdeka ya. Itu maksudnya. Kemudian jangan pernah bermimpi untuk merdeka ketika kalian sendiri malas untuk mengejarnya. Ya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk merdeka kalau kamu malas. Contohnya, jangan pernah bermimpi kalau kamu mau jadi pintar kalau kamu tidak belajar. Nah, itu maksudnya dari Soekarno itu. Jangan pernah bermimpi untuk merdeka ketika kalian sendiri malas untuk mengejarnya. Ya. Jadi jangan pernah bermimpi. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, jangan pernah bermimpi kamu mau jadi orang besar, kamu mau jadi anak yang pintar kalau kamu tidak belajar. Ya, itu kalau kita berbicara tentang baik anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke dalam literasi. Silakan kalian buka buku siswa kalian halaman ke-25. Di situ baca tentang materi makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya silakan. Pak Guru kasih waktu kalian selama 15 menit dari sekarang. Silakan dibaca ya, karena sebentar ada yang Pak Guru mau tanyakan. 15 menit dari sekarang, silakan. Jadi kalian sudah membaca buku tadi selama 15 menit tentang makna dan
makna dari pembukaan ya. Ya sekarang Pak Guru mau tanya dulu sama kalian ya. Mengapa pembukaan itu sangat penting? Ayo, siapa yang jawab? Ya, silakan, Feby. Karena di dalamnya ada tujuan negara yang mengatur tentang penyelenggaraan negara. Ya, kita tepuk tangan untuk Feby. Karena di dalam pembelajaran kita hari ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar dan makna pembukaan dan pemikiran, terdapat dua kompetensi dasar yang akan kita capai atau yang akan kita pelajari dalam bab ini. Ya, ayo silakan siapa yang mau baca? Kompetensi dasar yang pertama. Saya Pak. Ya, silakan Feby. 3.2 mensintesikkan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, tidak tepuk tangan untuk Feby. Saya mau tanya sama kalian. Di sini ada yang tidak bisa melihat secara baik, yang tidak bisa melihat dengan jelas? Saya Pak. Oh, Claudia. Oh ya, kalau begitu tukar dengan Tobi ya. Silakan. Ayo, Claudia dan Tobi, silakan tukar tempat ya. Dekat di sini ya, pindah ya. Ya, pindah ke sini supaya Claudia bisa melihat ya. Yang kasihan nanti kalau kamu di belakang, kalau paksa nanti kalau kamu tidak bisa melihat, kasihan ya. Rugi ya kalau kalian tidak bisa mengikuti pelajaran. Sekarang kita masuk ke dalam indikator pencapaian kompetensi ya. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini terdapat dua indikator juga ya, dua indikator yang mau kita capai. Ya, silakan siapa yang mau baca? Saya Pak. Ya, silakan Rita. 3.2.1 menguraikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lanjut. Ya, kemudian ada 4 tujuan pembelajarannya untuk materi kita hari ini. Ya, silakan Noviana untuk membacanya tujuan pembelajaran pertama. 1. Melalui model PJBL dengan bantuan PPT, peserta didik kelas 9A semester Ganjil SMP Negeri 2 Labuaya Barat mampu menguraikan secara sistematis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik anak-anak, dari keempat tujuan pembelajaran itu dia akan menjadi dua masalah ya. Di dalam pembelajaran kita hari ini ada dua masalah pokok yang mau kita pecahkan atau yang mau kita selesaikan. Ya, dua masalah. Masalah yang pertama adalah, silakan siapa mau baca? Saya Pak. Ya, silakan. 1. Bagaimanakah makna yang terkandung dalam setiap alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945? Sekarang Pak Guru akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Jadi nanti kalian akan berhitung 1 sampai 4. Jadi nanti yang 1 bergabung dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan 4 dengan 4. Ya, nanti silakan mencari teman yang 1 dengan 1, seterusnya sampai kelompok 4. Dimulai dari Christian, silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2, 3. Pekerjaan kalian hari ini adalah kalian akan membuat sebuah makalah sederhana, membuat proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya. PJBL. PJBL itu nama model, Project Based Learning. Jadi kita akan menghasilkan sebuah karya atau menghasilkan sebuah hasil atau kalian tulis. Misalnya kalau dalam pelajaran prakarya, kalau kalian praktek ya, kalian praktek masak, hasilnya adalah apa? Kalau kalian praktek masak, hasilnya adalah masakan toh yang kalian hasilkan. Begitupun dengan dalam pelajaran PPKN ini. Kalau kita praktek tentang makalah, maka kita harus menghasilkan sebuah apa? Menghasilkan sebuah makalah ya. Itu. Jadi judul makalah sederhananya itu ini, lihat ya. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi kalian nanti akan membuat sebuah makalah sederhana. Ya, makalah sederhana itu terdiri dari 4 bab. Bab yang pertama itu judul dan nama kelompok. Ya, halaman pertama, ya, lembar 1 berarti halaman yang paling depan. Ya. Jadi ada 4 lembar ya, ada 4 lembar yang Pak Guru sama kalian ya. Jadi lembar pertama ini tentang judul dan nama. Jadi kalian tulis di sini judul makalahnya dengan nama kelompok. Jadi judul makalah tadi itu misalnya
Nah, ini. Kelompok 1 dia akan membahas tentang alinea tertakan. Kalian kerjakan lewat buku siswa saja ya. Cari jawabannya di dalam buku siswa ya. Mengerti ya? Oke, kalau begitu Pak Guru akan silakan kalian kerjakan. Waktu Pak Guru kasih 30 menit dari sekarang. Kalau ada yang tidak mengerti silakan bertanya ya. Diskusi ya. Ini Pak Guru bagikan teks pembukaan sama kalian untuk kalian bisa lihat-lihat supaya kalian bisa ingat kembali. Ya silakan Pak Guru kasih kalian waktu 30 menit dari sekarang. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi presentasi ya. Ya silakan kelompok 1 untuk melaporkan hasil diskusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pembicara untuk melaporkan hasil diskusi. Terima kasih Kelompok yang lain perhatikan. atas kesempatannya. Saya akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Ya silakan. Judul: Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam alinea pertama. Nama kelompok 1, anggota Ebian Tigeju, Marcelina Doma Emma, Christian Dewa, Mariana Jaga. Siap-siap kelompok 2 yang mau bertanya nanti Bab ya. 1, pendahuluan 1.1 latar belakang. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia. Peranannya dapat dilihat dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Undang-Undang Dasar UUD 1945 mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang terbuang dalam pembukaan UUD 1945. Diskusi kami, saya berikan kesempatan untuk kelompok 2 bertanya. Saya Pak. Ya berdiri. Nama saya Carolina Pobadenga. Ya pertanyaannya. Mengapa kita harus bersatu? Supaya masyarakat kita menjadi aman dan negara kita tidak mudah dijajah oleh negara lain, karena persatuan sudah ada dalam diri bangsa Indonesia. Baik anak-anak, kemudian waktu sudah selesai, maka kita nanti akan melanjutkannya di pertemuan kedua ya. Silakan kalian membaca materi untuk minggu depan ya, di pertemuan kedua nanti ya. Baca di buku siswa tentang pokok pikir sikap positif terhadap pokok pikiran. Ya, jadi di pertemuan kedua nanti kita akan membicarakan tentang sikap-sikap yang sesuai dengan pokok pikiran alinea itu. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, meminta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Tuhan, terima kasih karena sudah kami dari pagi hingga siang ini Tuhan, kami sudah harus naik habis belajar. Sekarang Tuhan, kami pulang, jaga lindungi kami hingga sampai rumah dan selamat. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan kedua nanti. Selamat siang dan salam. Shalom.